susu di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa Raja Mulia. Katakan, bila Allah yang bersama, siapa jadi lawanku? Bila Allah yang bersama, siapa jadi lawan? Sekali lagi katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari bersorak, bertepuk tangan buat Dia. Katakan, besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Terpuji Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami mau datang pagi ini buat Engkau Tuhan, sebagaimana Engkau melihat kami yang ada. Semua hanya karena anugerah Engkau Tuhan. Besar anugerah-Mu Tuhan buat kami pagi ini ya Bapa. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua
Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Ku ada sebagaimana ku ada. Yes, amin. Berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Saya minta jemaat nyanyikan sendiri. Besar anugerah. Katakan buat dia ada di sini bersama kita. Berlimpah kasih-Mu. Yes. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya tahu dan saya yakin kasih Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan Yesus menyertai saya dan saudara. Kemarin, hari ini, dan sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Dan saya percaya Tuhan tetap menjaga, memelihara, dan memberi anugerah kepada setiap kita. Saudara, tanpa terasa minggu ini adalah minggu terakhir sebelum kita masuk bulan Desember. Dan saya memberi judul di dalam seri khotbah pada bulan ini, saudara, yaitu habis akal tetapi tidak putus asa. Minggu kemarin kita belajar dari seorang hamba Tuhan yang memberi dirinya untuk ada di pelayanan misi, pelayanan jiwa-jiwa, Pendeta Vilma Marsuki. Saya sarankan untuk saudara kembali mendengarkan itu. Ada banyak hal yang luar biasa yang pasti Tuhan akan kerjakan. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar, saya menjadi murid di dalam pengajaran yang kita akan belajar. Artinya sama-sama kita belajar, sama-sama kita melakukan. Saya berdoa supaya ini bukan hanya mengisi logika otak kita, tapi mengubah kebenaran itu, mengubah hidup saya dan saudara. Habis akal tetapi tidak putus asa. Nah, saudara melihat gambar di depan, ada bagian bawah yang tidak kelihatan dari sebuah kapal yang besar. Ukuran kapal yang di depan saudara itu besar, ya, kapal besar. Dan kalau saudara perhatikan di depan, di paling belakang dari
kipas pemutar yang akan mendorong kapal itu jalan, ada seperti sirip yang bisa digerakkan kiri kanan seperti itu, ya. Besar di dalam bentuknya karena kapalnya juga besar. Di dalam perahu, ya di gambar kedua, itu juga memiliki alat seperti itu. Biasanya dia ada di buritan, di belakang kapal, di belakang perahu, kecil, tidak kelihatan. Tetapi itulah satu alat yang akan mengarahkan sebuah perahu, sebuah kapal, kiri, kanan, maju, dan seterusnya. Tidak kelihatan, sangat kecil, tapi punya dampak pengaruh yang besar untuk sebuah kapal atau perahu, ya. Disebut di situ rudder. Rudder inilah yang menggerakkan setiap kapal. Kita berpikir kapal yang megah, kapal yang besar, bukan hanya kecanggihan dari peralatan dan teknologi, tapi ada satu bagian yang begitu tidak kelihatan, tetapi mempengaruhi perjalanan satu kapal atau perahu. Ilustrasi tersebut saya pakai untuk menggambarkan, saudara, apa itu batin atau mata hati kita. Bagian jiwa yang tidak kelihatan. Dalam seri kesehatan mental di tengah tantangan, kita belajar dari Bapak Gembala tentang bagaimana menang terhadap depresi, maka batin, mata hati, jiwa seseorang, hati seseorang, itulah merupakan bagian penting yang mempengaruhi perjalanan kehidupan. Kalau kita mau ilustrasikan, kita sedang ada di sebuah perahu kehidupan yang kita jalani. Nah, batin atau mata hati itu sesuatu yang di dalam, tidak kelihatan dalam diri seseorang. Batin atau mata hati bicara tentang keadaan hati. Batin atau mata hati, jiwa seseorang itu tersembunyi. Sama seperti rudder di kapal, di perahu itu yang akan menggerakkan hidup seseorang. Menggerakkan, mengarahkan hidup saya dan saudara kekasih. Menggerakkan hidup setiap orang yang ada di sekeliling kita. Jadi saudara, batin atau mata hati merupakan sesuatu yang tersembunyi, tidak kelihatan, tapi justru itu salah satu elemen yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Saudara, saya mau katakan, nanti kita akan baca ayatnya. Apa yang terjadi di luar saya dan saudara, apa yang terjadi di luar kita, itu cermin atau akibat dari apa yang di dalam kita. Korintus katakan, kita punya kekuatan yang ditaruh di dalam bejana tanah liat. Jadi apa yang terjadi di luar kita itu cermin atau akibat dari apa yang di dalam kita. Inside out. Semakin kuat mata batin kita, mata hati kita, jiwa kita, hati kita, inner man kita, maka akan semakin kuat dan semakin penuh dengan anugerah dan berkat apa yang terjadi di sekeliling saya dan saudara. Mari kita buka di 2 Korintus 4. Saya buka di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ya. Ayat 7. Tetapi harta rohani yang indah itu, perhatikan setiap kata-kata yang warnanya berbeda, saudara. Tetapi harta rohani yang indah itu kami bawa pada diri kami yang tidak berharga ini, yang dibuat dari tanah. Dengan demikian nyatalah bahwa kebesaran kuasa itu terletak pada Allah dan bukan pada kami. Kami diserang dari segala pihak, namun kami tidak terjepit. Kami kebingungan, kami habis akal dalam terjemahan lain, tetapi tidak sampai putus asa. Nah saudara, di ayat-ayat sebelumnya Rasul Paulus menjelaskan bahwa Kristuslah yang menjadi harta sumber kekuatan, harta rohani yang paling indah yang ada dalam diri kita, diri saya dan saudara. Harta rohani yang indah, kehadiran Kristus itulah yang ditaruh di dalam bejana tanah liat yang dibuat dari tanah tubuh kita. Ini bejana tanah liat diumpamakan seperti itu. Kenapa itu penting? Karena Kristus yang dalam hidup saya dan saudara, di dalam batin, dalam hati kita, maka nyata kebesaran kuasa. Bahwa kuasa yang besar itu, kekuatan yang besar itu terletak pada Yesus Kristus, Allah sendiri, dan bukan pada kekuatan saya dan saudara. Itu yang menjelaskan kenapa muncul ayat-ayat dari Rasul Paulus di bagian yang kita baca tadi. Rasul Paulus, rasul yang besar itu, dia diserang dari segala pihak.
tapi dia tidak terjepit. Dia habis akal tapi tidak sampai putus asa. 2 Korintus 4 ayat 9 dan 10 mari kita baca bersama. Banyak yang memusuhi kami tetapi tidak pernah kami tinggal seorang diri. Dan meskipun seringkali kami dipukul sampai jatuh, namun kami tidak mati. Ayat 10. Selalu kami merasakan kematian Yesus pada tubuh kami, supaya kehidupannya menjadi nyata pada tubuh kami. Mengalami serangan, mengalami permusuhan karena Kristus yang diberitakan, yang dibawa di dalam kehidupan Rasul Paulus. Tapi dikatakan, sekalipun dianiaya, sekalipun banyak musuh, tidak pernah ditinggalkan seorang diri karena kekuatan Allah, kuasa Allah dalam diri seorang Rasul Paulus. Dan dikatakan sekalipun dia dipukul tapi tidak mati. Ayat 10 menjadi rahasianya, saudara. Bagaimana kekuatan batin seseorang bisa begitu luar biasa. Kita bukan positive thinking atau berfokus kepada diri sendiri. Ya, diri sendiri itu tergantung diri sendiri untuk melakukan, bisa, sanggup, bukan. Tetapi rahasianya di ayat 10. Kami merasakan kematian Yesus pada tubuh kami. Kita membawa kematian Yesus. Apa itu kematian Yesus? Berita tentang salib. Salib adalah pokok kekuatan anak-anak Tuhan, saya dan saudara. Saliblah yang menjadi kehidupan kuasa Tuhan nyata dalam hidup saya dan saudara. Apakah kita mesti pikul salib secara fisik? Bukan. Salib artinya kehidupan yang diserahkan kepada Tuhan. Kehidupan yang menaruh diri sendiri di bawah kehendak Tuhan. Sekalipun sulit, sekalipun tidak mudah, Rasul Paulus menjelaskan. Ada kuasa kehidupan Yesus yang menyertai saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Saya berbicara, mungkin saudara sedang ada dalam satu kondisi yang gak mudah. Sulit di sekeliling saudara. Pastikan engkau punya Yesus di dalam hatimu. Engkau memiliki iman, percaya kepada Tuhan Yesus di dalam hatimu dan hatiku. Karena itu yang menentukan kekuatan, kuasa, kehidupan itu nyata bisa terjadi. Kalau Rasul Paulus disertai Tuhan, Tuhan yang sama menyertai Rasul Paulus adalah Tuhan Yesus yang sama yang ada di dalam diri saya dan saudara. Nah, mengapa atau apa penyebab dari kebingungan, habis akal seperti itu? Ya, dalam kehidupan sehari-hari apa yang membuat kita habis akal, kebingungan seperti itu? Yang pertama, saudara, yang membuat orang seringkali habis akal adalah keterbatasan, scarcity, kelangkaan. Menghadapi keadaan sumber daya yang terbatas. Ya. Keterbatasan itu terjadi saat keterbatasan sumber daya saat menghadapi harapan, keinginan, dan kebutuhan. Ya, jadi sumber daya, kemampuan yang terbatas dibandingkan harapan, keinginan, dan kebutuhan. Ini adalah poin pertama. Mengapa seringkali seseorang bisa habis akal, kebingungan, depresi. Dia harus mengatasi keterbatasan, kelangkaan untuk menghadapi setiap harapan, keinginan, dan kebutuhannya. Rasul Paulus mengatakan dia habis akal, tapi dia gak putus asa. Di dalam pelayanannya dia menghadapi hal-hal yang membatasi, hal-hal yang menekan, hal-hal yang membuat dia mengalami tekanan dan kesulitan karena keterbatasan kemampuan dan sumber dayanya. Nah, saudara, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita lewat ayat tadi bahwa Kristus yang di dalam kita itu mampu membuat kita mampu, saya dan saudara mampu untuk mengatasi keterbatasan, kelangkaan. Banyak orang tertekan pada waktu menghadapi satu keterbatasan, satu scarcity, satu kelangkaan. Sehingga seringkali kita fokus kepada keterbatasan ini dan kita lupa kita mempunyai sumber daya yang tidak terbatas di dalam diri saya dan saudara. Bayangkan saudara stres, tertekan di tengah
Saya dan saudara, ini ilustrasi, memiliki mungkin kartu yang unlimited. Kita punya sumber daya yang tak terbatas karena kematian Kristus yang ada dalam hidup saya dan saudara, membuat kita menang atas keterbatasan dan kelangkaan. Apa yang membuat orang habis akal, saudara, dalam sebuah kehidupan, dalam satu kehidupan atau perjalanan kehidupan? Yang kedua adalah kegelapan. Tidak bisa melihat lagi. Saudara, kalau saudara taruh koin, satu koin itu di depan mata saudara, koin itu kecil, saudara nggak akan bisa lihat sinar matahari. Kenapa? Seperti koin logam yang diletakkan persis di depan mata, ada penghalang terang matahari. Pada waktu mata batin kita gelap, tidak bisa melihat, kita sedang membiarkan pandangan kita terhadap masa depan, terhadap kehidupan, terhalang. Sekali lagi, apa yang menjadi koin logam yang kita taruh pas di depan mata? Sehingga kita nggak bisa melihat matahari yang begitu terang. Apa yang membuat mata rohani, mata batin saya dan saudara terhalang, gelap, nggak bisa melihat? Kuasa terang Kristus yang sebenarnya ada dalam hidup saya dan saudara. Kalau engkau hari ini bersama-sama beribadah, engkau belum sungguh-sungguh menjadikan Kristus Yesus Tuhan dalam hatimu. Ambil keputusan, berdoa saat ini untuk terima Yesus. Terima kekuatan yang supranatural, kekuatan yang tanpa batas di dalam dirimu dan diriku. Bukan hanya untuk kesenangan duniawi atau materi, tapi kemampuan untuk kita bisa kuat di dalam menghadapi segala sesuatu. Faktor ketiga, apa yang buat orang habis akal biasanya? Satu, kehilangan. Kehilangan dan juga penolakan. Sesuatu yang sebelumnya ada menjadi tidak ada. Atau sesuatu yang diambil. Atau kita tidak jadi mendapatkannya. Saudara perhatikan, takut kehilangan menghasilkan penolakan, rasa tidak aman. Orang-orang yang dibentuk dengan sebuah pemikiran, sebuah konsep atau sebuah gambaran mental, pernah mengalami kehilangan sehingga takut kehilangan. Menjadi orang-orang juga yang akan takut atau menghasilkan penolakan. Gak mau untuk kehilangan lagi. Dia lebih baik punya benteng tersendiri. Sama saudara. Apakah yang saudara alami di tahun 2022? Adakah kehilangan, adakah penolakan-penolakan yang saya dan saudara alami? Sesuatu yang kita minta atau kita usahakan, kita perjuangan, enggak jadi didapat. Apa saja itu? Harapanmu dari sisi pekerjaan dan bisnis, promosi. Atau apa yang menjadi keinginanmu yang tiba-tiba hilang. Dan itulah yang menguasai mata batin seseorang sehingga menghasilkan mata batin yang menolak dan merasa tidak aman dengan penyertaan Tuhan dalam kehidupan yang dia jalani. Nah, Rasul Paulus kembali lagi menulis dalam 2 Korintus 4 ayat 13. Mari kita baca ayatnya. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis. Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Perhatikan saudara. Roh iman. Katakan sama-sama roh iman. 2, 3. Roh iman. Apa hasil dari iman di dalam batin, mata hati kita, jiwa kita? Iman kepada Kristus apa hasilnya? Waktu aku percaya, aku berkata-kata. Kami juga percaya, sebab itu kami juga berkata-kata. Pada waktu iman kita kepada Kristus teguh di dalam hati kita, itu yang akan kelihatan dalam kata-kata kita. Iman dan perkataan itu satu duet maut, saudara. Waktu batin saya dan saudara dikuasai roh iman, itu yang membuat perkataan saya dan saudara berbeda di dalam sebuah situasi tertentu. Ada orang yang mengalami situasi kondisi yang sama, katakanlah itu tantangan, kesulitan dan berat.
orang yang berbeda tapi mengalami kesulitan, situasi dan kondisi yang sama. Tetapi reaksinya, hasilnya berbeda. Kenapa saudara? Karena mata batinnya dikuasai oleh roh iman itu sehingga cara dia bereaksi, cara dia bersikap menghasilkan kata-kata iman. Yang percaya katakan amin. Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Apa yang kau percayai saat ini? Perkatakan itu. Apa yang kau percayai di dalam imanmu kepada Kristus, apapun situasi dan kondisimu. Katakan itu. Karena waktu aku percaya, aku berkata-kata. Saudara, saya mau katakan, batin yang sehat dan kuat dimulai dengan percaya iman kepada Kristus, bukan positive thinking, bukan self strong gitu ya, diri sendiri yang kuat, tapi percaya dan berkata-kata di dalam iman. Iman yang berdasar kuat di dalam Yesus akan melahirkan kata-kata iman yang kuat. Oleh sebab itu saya katakan, seringkali ada orang atau katakanlah seringkali kita mendengar seperti ini ungkapan, cuman kata-kata biasa kok, enggak dari hati. That's big no. Karena kata-kata saya dan saudara lahir dari roh iman karena Kristus. Yang percaya katakan amin. Sementara saya mempersiapkan bahan ini, saya sedang berdoa untuk salah satu sahabat yang sedang sakit terminal illness. Dan di bagian ini tiba-tiba masuk pesan saudara. Dia ngomong, dia bicara di tengah penyakit yang begitu berat. Ya, dia sedang berobat dan dia menjadi bahan doa saya, penuh cinta, penuh kasih dari saya dengan air mata berdoa. Kata-kata yang sama dia katakan. Dia punya satu kebutuhan, itu dulu ngomong itu cuman dengan iman. Dan saya ngomong, saya foto screenshot, saya bilang lihat saya sedang kasih spoiler. Bahwa perkataan iman itu lahir dari iman. Dan dia katakan begini, cobanya dari dulu ya, tahu hidup karena iman, hidup dalam iman itu begitu luar biasa. Saudara, jangan menganggap iman itu sesuatu yang sepele. Iman adalah percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iman adalah kekuatan yang Tuhan berikan untuk melihat apa yang belum kelihatan. Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari apa yang kita nggak lihat. Apa yang kau belum lihat? Apa yang kau belum terima? Bukan mengimani gedung mewah, mengimani mobil mewah, bukan. Tapi iman kepada Kristus menghasilkan pengikutan, percaya, ketaatan kepada Kristus di tengah semua situasi dan kondisi. Orang-orang yang memiliki iman kepada Kristus, itulah yang memiliki mental yang sehat, saudara. Kekuatan menghadapi depresi, tekanan. Kita semua tahu apa yang akan terjadi tahun 2023. Enggak perlu katakan itu, katakan imanmu, roh imanmu, aku percaya, aku berkata-kata. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara, saya mau katakan, saat saya menjaga iman, maka iman yang akan menjaga saya. Saya ulang, saat saya menjaga iman, maka iman yang akan menjaga saya. Navigasi hidup saya, arah hidup saya diarahkan oleh mata hati saya, bukan mata fisik saya. Saya ulang, navigasi hidup saya diarahkan oleh mata hati saya, bukan mata fisik saya. Saudara, setiap kapal, setiap orang yang berlayar biasanya ada yang namanya kompas yang menentukan navigasi, arah hidupnya. Nah, hidup saya dan saudara itu diarahkan oleh mata batin kita yang punya roh iman itu. Bukan mata fisik. Kenapa ada orang yang lambat pertumbuhannya, lambat keberhasilan perjalanannya dengan Tuhan? Karena hidupnya lebih dituntun oleh mata fisik. Apa yang kita lihat tidak salah. Tetapi kalau itu semua mengarahkan hidup saya dan saudara, maka itu yang akan menjadi penghalang. Kapal itu nggak bisa jalan dengan baik karena radarnya nggak jelas. Nah saudara, Musa, ya kita akan angkat sebelum saya mengakhiri khotbah saya hari ini. Musa menghadapi kesulitan yang besar. Dia memimpin satu bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala. Ya, orang Makassar bilang, Kak Doro, susah diatur, susah terima tuntunan. Keadaan yang sulit.
Dipersulit lagi oleh laporan pidato tidak bisa dari 10 pengintai. Saudara pernah baca itu pasti dan sudah tahu itu. Waktu mereka disuruh mengintai, nggak bisa, ada raksasa, kita mati, kita habis. Saudara, saya mau katakan pandemi ini membutuhkan, setelah kita melewati pandemi, membutuhkan mata hati, mata batin yang melebihi waktu-waktu sebelumnya. Saudara yang beribadah bersama-sama dengan kami, kita perlu mengembangkan cara pandang dari Musa. Musa punya keunggulan apa, saudara? Di dalam keadaan yang sulit itu, gak bisa. Dan kok saudara baca kisahnya, orang yang gak percaya itu akhirnya binasa. Hati-hati saudara dengan orang yang gak percaya. Orang-orang yang perkataannya bukan perkataan iman. Selalu ada 2 jenis orang atau 2 jenis pemimpin dalam kehidupan rohani. Satu yang bisa melihat hal-hal yang tidak kelihatan, satu yang gak bisa. Berapa banyak saudara yang setelah selesai pandemi tidak mengubah apa-apa. Tetapi saya berdoa supaya saudara dan saya adalah orang-orang seperti Musa, seperti Kaleb dan Yosua. Yang bisa melihat apa yang gak kelihatan. Nah, apa yang menjadi keunggulan Musa? Yang pertama, yang membuat dia kuat memimpin bangsa Israel. Sekalipun kemudian dia gagal gak bisa masuk tanah Kanaan karena marah. Hati-hati sebagai pemimpin. Yang pertama, Musa melihat upah. Ibrani 11 ayat 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab, mari kita baca sama-sama dari kata sebab 2-3. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Saudara yang kekasih, kehidupan kita di dunia ini memiliki upah. Kalau kita kerja, kalau kita melakukan sesuatu, tapi upah yang paling luar biasa, tahukah saudara? Bahwa pada satu waktu kita akan kembali kepada pencipta kita di surga. Apa yang membuat kita kuat? Apa yang membuat kita terus bergairah di dalam pelayanan? Kalau engkau seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan, bahkan mungkin seorang pelayan sepenuh waktu. Maka seperti Musa melihat upah yang gak kelihatan. Saudara berpikir saudara melayani Tuhan, saudara mengerjakan ketaatan kepada Tuhan, itu gak mempunyai upah. Mungkin kita mengalami hal-hal yang sulit, tetapi orang-orang yang hidupnya digerakkan melihat upah surgawi itu, mereka akan tetap berjalan maju. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, saudara, Musa mempunyai keunggulan, melihat dia Tuhan sendiri yang tidak kelihatan. Ayat 27 dari Ibrani 11. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia enggak terlalu kelihatan yang kata apa itu. Tapi terjemahan mendekati bahasa aslinya dikatakan apa itu dipakai dalam Amplified Bible dikatakan who gaze on him who is invisible. Allah yang enggak kelihatan, Tuhan yang enggak kelihatan. Tuhan Yesus yang enggak kelihatan. Yang ditaruh di dalam mata batin kita. Di dalam bejana tanah liat tubuh yang hina ini. Musa kuat. Musa menghadapi kesulitan yang besar dan dia bisa melalui berjalan. Kenapa? Karena dia melihat Tuhan yang gak kelihatan. Melihat Allah yang tidak kelihatan. Melihat kekuatan yang tidak kelihatan. Kemampuan untuk melihat yang tidak kelihatan. Saudara, bagaimana dengan rudder? Alat pengarah kapal hidupmu saat ini. Apakah berjalan, berfungsi dengan baik? Atau engkau sedang tidak baik-baik saja rudder pengarah navigasi hidupmu? Kalau engkau belum menerima Yesus, berdoa untuk terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa petunjuk untuk rudder mata batin kita? Alkitab, firman Tuhan yang hidup. Bertumbuh di dalam keseharian, komitmen dengan Alkitab. Firman Tuhan itu makanan untuk pengarah navigasi hidup saya dan saudara. Musa menghadapi masalah kesulitan. Rasul Paulus menghadapi masalah dan kesulitan. Banyak orang mengatakan, oh Tuhan Yesus itu Tuhan, dia memang pasti hebat. Saya kan cuma manusia. Mereka manusia biasa, sama seperti saya dan saudara. Sebelum kita mengakhiri tahun 2022, pastikan
bahwa mata batin saya dan saudara memiliki Kristus di dalam bejana tanah liat yang hina. Kuasa dan kemuliaan Tuhan yang memampukan saya dan saudara menavigasi hidup saya dan saudara bukan berdasarkan mata fisik, tapi mata hati, mata rohani yang didasarkan kepada roh iman kepada Kristus. Aku percaya, maka aku berkata-kata. Apa yang akan terjadi di tahun 2023? Kita melihat apa yang gak kelihatan. Arauna yang saya kasihi. Apa yang sedang kita doakan, apa yang kita sedang kumpulkan. Lihat kemampuan, kuasa, kemuliaan Allah yang gak kelihatan bagi saya dan saudara. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Ambil beberapa waktu, beberapa saat ini untuk menyembah Tuhan. Dia yang setia, salib yang dibawa, kata Rasul Paulus, membawa kematian Yesus. Bukan kita suka kematian, bukan. Tetapi membawa kematian Kristus artinya salib yang menjadi fokus hidup kita. Apa itu salib? Yaitu hidup yang diserahkan kepada Tuhan. Hidup yang mau dan rela dengan cepat ikut taat kepada tuntunan Tuhan. Sekalipun kita mesti melewati lembah kekelaman. Saya teringat Mazmur 23 dikatakan, sekalipun aku melewati lembah kekelaman. Saudara, betul kita ada di lembah kekelaman. Tapi kita cuma melewati. Amin. Itu tidak tinggal di lembah kekelaman, tapi melewati. Hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, mari fokuskan pandangan navigasi hidup saya dan saudara kepada roh iman di dalam Kristus. Yang melihat upah, yang melihat Tuhan yang tidak kelihatan menjadi dasar dalam kehidupan saya dan saudara. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Saudara betul katakan, karena semua yang baik dalam hidupku itu karya Tuhan. Tuhan selalu memberi kesempatan kepada saya dan saudara, apapun situasi dan kondisi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk saat ini dalam waktu yang singkat kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Jadikan itu menjadi makanan, kami peluk setiap kebenarannya dan itu dikerjakan, dilakukan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kalau ada di antara kami yang sedang ikut ibadah saat ini, kami ada dalam kelangkaan, keterbatasan kemampuan, sumber daya kami menghadapi situasi kondisi. Kami ada dalam kegelapan, kami gak bisa lihat di depan kami seperti apa. Kami gak punya dasar untuk melihat karena gelap sepertinya. Ajar supaya kami tidak menjadikan tantangan, kesulitan, halangan itu seperti koin yang menutupi mata kami. Dan juga kami berdoa, kalau ada yang mengalami kehilangan sepanjang tahun 2022, ada penolakan-penolakan, ditinggalkan selama tahun 2022. Biar kami belajar seperti Musa, kami fokus kepada upah di depan. Kami fokus kepada Tuhan yang gak kelihatan, yang melihat apapun yang kami alami. Biar roh iman kami tumbuh, semakin hari semakin kuat. Hamba-Mu mengangkat tangan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati, Tuhan tolong dalam setiap situasi yang gelap. Dunia boleh gelap, tapi kami bersyukur kami punya Bapak Presiden yang luar biasa, yang berkata-kata dengan penuh keyakinan kepada kemampuan Tuhan yang luar biasa. Bahwa betul dunia boleh gelap, tapi Indonesia disertai dan diberkati oleh Tuhan. Kami juga mengangkat tangan berdoa bagi gereja yang kami cintai, GBI Arauna. Berdoa mulai dari Bapak Gembala, seluruh pelayan Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan mencurahkan kekuatan, membukakan visi-visi dan misi yang baru. Kami berdoa supaya kami memiliki gedung ibadah yang tetap Tuhan. Supaya kami tidak pindah-pindah tempat. Kami percaya, kami melihat dengan mata iman. Tuhan akan kirim banyak hal yang mustahil, berkat dari mana-mana tempat. Supaya kami bisa memiliki tempat ibadah yang permanen Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami yang hadir dan ikut ibadah pada hari ini.
supaya kekuatan kami tumbuh, mata iman, roh iman kami yang membuat kami bisa berkata-kata dengan benar. Terima kasih untuk saat ini. Kami mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua belah tangan saudara dan terima berkat. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, melimpahkan kasih karunia, persekutuan yang manis dengan Tuhan Yesus Kristus, penyertaan oleh Roh Kudus, bersama-sama dengan saya dan saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Sekali percaya Yesus, tak percaya Yesus, love God, love people. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada